Halo Libra, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang kabar, pesan, ceritamu di bulan Desember 2024 ya. Aku disclaimer dulu, ini general reading, jadi tidak bisa resonate, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai buat semua orang ya, karena bacaan umum, jadi energi orang banyak. Bijak-bijak kalian menyikapinya, ambil saja baiknya, buang buruknya gitu ya. Bacaan ini juga bisa vice versa ya, kebolak-balik energinya. Jadi kamu harus benar-benar saring baik-baik ya, dan ini semua hanya prediksi. Sesuaikan dengan dirimu. Kalau tidak sesuai, tinggalkan cari readingan lain yang sesuai untuk dirimu. Oke? Ini juga terbuka buat cross watcher ya, buat kalian yang mungkin ingin melihat Libra seperti apa, bisa lihat di sini ya. Oke, kita akan mulai ya. Anggap saja ini fun reading untuk bulan Desember para Libra. Kita mau Di sini aku udah shuffle, kita mau lihat dulu energi kalian, situasimu secara umum ya, secara general di Desember itu kamu punya Alderman. Alderman di sini adalah pria yang sudah tua ya. Sepertinya nih dealing or relationship with an older man. Sepertinya ada dealing, ada relationship, ada hubungan kalian dengan seorang pria, seorang laki-laki yang lebih tua dari kalian ya. Apapun gender kalian ya, kalian berhubungan dengan seorang yang lebih tua ya. Bulan Desember seperti ada koneksi gitu ya dengan seorang pria tua ini. Bisa jadi aku sih melihatnya ini mungkin bukan sekedar hubungan pria dan wanita gitu ya, tapi ini bisa jadi juga ada dealing-dealing bisnis, mungkin seperti itu ya. Bisa juga terjadi ya dealing-dealing dalam pekerjaan, seperti itu. Tidak selalu relationship tentang cinta gitu. Oke. Kemudian kita mau lihat ya, kalian ini aku bagi di awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan ya. Teman-teman Libra, kita mau lihat ceritamu di Desember. Di awal bulan, di sini kamu punya King of Wands. Kemudian kamu punya Heart. Kemudian kamu punya Anchor. Dan kamu punya Bouquet. Oke, kita mau lihat King of Wands dulu ya. Kamu untuk King of Wands di sini aku lihat sih kamu memang akan berjumpa gitu ya dengan seseorang. Seseorang ini bisa jadi menjadi suatu hubungan awal yang baik untuk kalian, atau bisa juga pertemuan ini menguntungkan kamu gitu ya. Kamu akan terkoneksi dengan seseorang laki-laki yang sudah mapan, yang sudah berumur, karena di sini King ya, King of Wands ya, eee, seseorang yang stabil hidupnya gitu ya. Bisa jadi di sini ada hubungan usaha ya, mungkin kamu entrepreneur, mungkin kamu wira swasta gitu ya. Seseorang ini akan menjadi mitra usaha kamu. Bisa jadi seseorang ini akan menjadi penolongmu, membantumu keluar dari masa-masa sulit gitu ya. Bisa jadi kamu ada masa sulit dalam hal usaha, pekerjaan, terus kemudian ada dengan hubungan, atau mungkin berbagai masalah kehidupan lah ya. Bisa jadi ada tantangan-tantangan dan seseorang ini seperti datang menjadi penolong gitu ya. Tapi bisa juga di sini kamu ketemu dengan seseorang yang akan menyukai kamu gitu ya. Dan seseorang ini sudah cukup berumur, agak jauh gitu ya. Jaraknya tuh agak jauh sama kamu. Dia mapan ya, dan dia akan membantumu dalam kesulitan finansialmu gitu. Dia akan turun tangan menyelesaikan apa-apa yang menjadi kesulitan yang membelit kamu selama ini di bidang keuangan gitu kalau aku lihatnya ya. Oke, kemudian kita mau lihat di karir ya. Di karir di sini ada heart. Ada hubungan usaha atau
pekerjaan kalau aku lihat berubah menjadi hubungan cinta. Bisa jadi awalnya kalian kerja sama bareng, buka usaha bareng, buka kafe bareng, buka usaha bareng, mungkin dari temenan, sahabatan, tapi kemudian itu ada yang berubah menjadi cinta ya. Oke, kemudian kalau untuk keuangan kamu punya anchor di sini ya. Di sini balik lagi, ada support. Ada support keuangan dari seseorang. Sehingga keuangan kamu yang tadinya mungkin agak berat gitu ya, keuangan kamu menjadi stabil ya. Ada seseorang yang menolong di sektor keuangan kalian. Kemudian untuk cinta di sini ada the bouquet ya. Ada seseorang yang memang mencintai kamu, menyukai kamu, dan memberikan hadiah-hadiah kecil gitu ya, memberikan sesuatu tanda cinta, bisa jadi ini juga bantuan gitu ya, yang membuat kamu bahagia gitu ya, dan seseorang yang berhubungan kamu ini membawa kelimpahan buat kehidupan kamu gitu. Dan kamu nyaman sama orang ini, kamu merasa damai dengan orang ini gitu ya. Bisa jadi kalau memang ini kalian yang sudah menikah ya bisa jadi ini pasangan kamu ya. Dia memberikan kamu tuh kayak hadiah-hadiah kecil gitu ya, kayak tanda-tanda cinta gitu ya untuk menjaga hubungan kalian berdua gitu sih aku lihatnya ya. Oke, kemudian di pertengahan bulan kamu punya King of Swords. Kemudian kamu punya The Whips ya, pecut. Kemudian ada The Tree. Kemudian ada The Bird. Oke. Untuk pertengahan bulan ada King of Swords, aku ngelihatnya kayak ada keputusan tegas yang harus kamu ambil di sini, ya. Kamu harus pertimbangkan baik buruknya, kamu harus mencari kebenaran dari suatu masalah tersebut, pertimbangkan baik-baik sebelum memutuskan gitu. Kayak kamu nih diminta untuk bijaksana sih. Kamu bijaksana, tapi kamu jangan mengedepankan emosi, jangan mengedepankan amarah gitu. Kamu diminta untuk mengendapkan emosi kamu, mengendapkan amarah kamu. Kamu harus bijak menyikapinya apapun masalah yang sedang melibatkan dirimu di sini ya. Eh, Kamu diminta untuk tidak angkuh, tidak keras hati gitu ya, tidak memaksakan kehendak gitu ya. Jadi di sini kamu benar-benar diminta hati-hati, bersabar, bijaksana dalam menghadapinya. Apapun masalah yang kamu hadapi di pertengahan bulan Desember. Ya, Libra. Oke, kemudian untuk karir di sini kamu punya whip ya. Aku lihat ada adu argumen, ada sedikit perselisihan, ada perdebatan yang cukup menguras energi kamu ya, karena di sini ada cambuk ya. Sakit gitu kan, orang kena cambuk kan sakit ya. Ada kesedihan, ada kekesalan, ada kemarahan gitu ya. Dalam usaha karir kamu, mungkin di pekerjaan kamu, mungkin dalam usaha kamu, dalam kerjasama dengan seseorang, seperti itu ya. Ada sesuatu hal-hal yang hmm, apa ya, lagi nggak kompak gitu. Jadi ada sedikit kontroversi di antara kalian berdua, sehingga itu menimbulkan suatu konflik ya, sedikit konflik. Kemudian di sini untuk keuangan, kamu punya tree, ya ada pohon. Keuangan kamu aman, stabil, walau kamu kayak agak susah payah gitu untuk mendapatkannya gitu ya. Agak berat gitu di pertengahan bulan gitu ya. Karena banyak kewajiban yang harus kamu selesaikan di sini. Gitu. Jadi kamu bijak-bijak ya menggunakan uang kamu, memanage uang kamu dengan baik gitu. Oke, kemudian untuk cinta kita mau lihat di sini kamu punya birds ya. Banyak gosip, banyak orang yang membicarakan dirimu dengan pasanganmu. Bisa jadi ini tadi hubungannya dengan seseorang yang jauh lebih tua dari kalian gitu ya. Jadi orang-orang eh, banyak salah mengerti gitu bahwa kalian seakan-akan memanfaatkan orang ini, macam-macam lah gosip-gosip, tapi kalian tidak perlu pedulikan gitu ya. Karena
hanya kamu sendiri yang tahu apa yang terjadi dalam hidup kalian gitu kan. Kemudian untuk kalian yang sudah menikah gitu ya, aku lihat beberapa dari kalian ada yang misunderstanding, ada kesalahpahaman, ada komunikasi yang nggak pas dengan pasangan gitu ya, sehingga seseorang bisa jadi tersinggung gitu, salah paham seperti itu ya, cepat-cepat diselesaikan sebelum semakin meruncing ya. Kemudian di akhir bulan kamu kamu punya The Tower, kemudian kamu ada The Sun, kamu ada Mice, kamu ada The Stork. Oke, kalau untuk The Tower ya teman-teman, aku melihatnya ada masalah yang cukup besar yang terjadi. Kayaknya aku melihatnya ini berkaitan dengan uang gitu ya. Jadi kayak bisa jadi ini ada masalah ini berkaitan dengan konflik dengan seseorang di bidang usaha tadi, bisa jadi ini konflik di sini ya. Seseorang yang mensupport diri kamu untuk menyelesaikan keuangan kamu, beban-beban keuangan kamu gitu ya. Itu bisa juga terjadi. Di sini aku melihatnya ada juga seseorang yang membawa lari uang kalian ya. Orang yang kalian percaya. Ya, bisa jadi teman usaha seperti itu ya. Dan kalian agak kesulitan mencari orang tersebut. Bisa jadi dia udah sembunyi jauh gitu dari kalian gitu ya. Sehingga di sini aku lihat kalian lagi bimbang antara mau menyelesaikan secara keluargaan atau mau menempuh jalan yang lain gitu. Dan ini cukup membuat kamu shock ya. Karena uang ini adalah uang untuk usaha bersama seperti itu dan kemudian dibawa lari sehingga kalian benar-benar kayak kehilangan modal usaha, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalian hati-hati ya ketika kalian menjalin suatu hubungan apapun itu, walaupun itu orang yang sudah kalian kenal pun kalian tetap harus waspada ya. Oke, kemudian kita mau lihat untuk karir ya, teman-teman di sini. Untuk karir kamu punya The Sun. The Sun ini ada optimisme, ada percaya gitu bahwa kamu akan keluar dari permasalahan kamu, apapun yang kamu hadapi dalam karir kamu, usaha kamu, pekerjaan kamu, kamu percaya bahwa kamu tetap optimis bahwa hal baik itu akan terjadi seperti itu ya. Dan beberapa kalian yang bekerja di perusahaan-perusahaan atau mungkin di perkantoran, kalian cukup bahagia karena sepertinya ada bonus keluar ya, ada tip-tip yang keluar, ada banyak uang-uang akhir tahun yang kalian terima kayak begitu ya. Oke, kemudian di sini untuk keuangan kalian ada MICE. Jadi aku lihat di sini ini kayaknya nyambung sama ini ya teman-teman, relate nih aku lihatnya. Di sini memang ada temen ya, ada temen yang memang dia mempunyai niat tidak baik dia. Jadi dia mencuri uang kamu ya, atau mungkin dia berhutang dan kemudian dia lari dari kamu. Ini jadi masalah yang bikin kamu cukup pusing ya, karena banyak hal juga yang harus kalian selesaikan, tetapi kemudian seseorang ini membawa lari uang kalian gitu ya, yang mungkin harusnya misalnya dia hutang, harusnya hutang itu diselesaikan, tapi malah justru nggak ada kabar, nggak tahu orangnya ada di mana kayak gitu ya. Di akhir tahun ya, hati-hati kamu ya. Kemudian di sini untuk cinta kamu ada The Stork. The Stock di sini aku lihat seperti ada cinta baru yang datang ya. Ada pula yang berencana seperti pindah tempat, pindah kota, atau pindah negara mengikuti pasangannya. Ya, di sini juga ada pasangan yang pindah rumah. Mungkin kalian baru menikah kemarin ya. Kemudian kalian pindah rumah, kemudian ada yang menempati rumah baru gitu ya dan berakhir tahun merayakan tahun baru di rumah baru kayak gitu ya. Banyak berita bahagia tentang cinta di akhir bulan Desember gitu ya. Oke, itu energi kamu secara umum ya di bulan Desember. Kita mau lihat pesan-pesan yang kamu terima untuk jiwa kamu. Di sini ada journey ya. Journey ini
eee, perjalanan ya. Kamu di sini dibilangnya adalah saatnya mencari petualangan ya, atau pengalaman ya teman-teman. Jadi lakukan suatu perjalanan itu akan menambah pengalaman kamu, petualangan itu akan, eee, menambah pengetahuan, inspirasi, ide-ide, kreativitas kamu bisa berkembang dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin melakukan, perjalanan, lakukan ya, bukan tidak harus ke luar negeri, kemanapun walaupun itu hanya di dalam kota gitu ya. Lakukan, cermati, lihat dengan baik. Maaf ya teman-teman sebentar. Sehingga apapun yang ada di sekeliling kalian itu bisa menjadi pengalaman, menambah pengetahuan, menambah ide seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita mau lihat cinta di sini. Action speak louder than word ya. Tindakan itu lebih berarti daripada kata-kata. Walaupun kata-kata itu diucapkan berjuta-juta kali dengan segala rayuan, itu akan lebih berarti kamu melakukan tindakan, ya. Karena tindakan memiliki lebih banyak arti, ya, daripada segala ucapan kamu. Jika kamu ingin tahu, di sini dibilang ya, jika kamu ingin tahu apa yang dirasakan seseorang, perhatikan apa yang mereka lakukan kepadamu, apa tindakan-tindakan mereka kepadamu. Lihat itu, maka kamu akan tahu ya seperti apa seseorang itu terhadap diri kamu, gitu ya. Kemudian di sini apa yang dikatakan angel guides kamu? Di sini ada affirmation. Afirmasikan ya, untuk mengangkat pikiran dan energimu untuk menarik apa yang kamu inginkan, gunakan afirmasi-afirmasi positif. Ya, teman-teman, kamu diminta mengafirmasi hal-hal yang positif. Misalnya kamu tadi yang bermasalah dengan uang, yakinkan, katakan di diri kamu bahwa uang itu pasti kembali, pasti kembali. Suatu saat pasti akan kembali. Jangan putus asa dengan, udahlah, nggak mungkin balik, nggak mungkin balik. Nah, itu nggak akan balik, teman-teman ya. Yakinkan bahwa uangmu pasti akan kembali. Semesta pasti akan membantu mengembalikan uang tersebut. Ya, kalau kamu afirmasikan itu akan terjadi ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk di sini aku punya nasihat buat kalian ya di bulan Desember. Nasihat kalian di Desember di sini adalah mother healing. Siapa yang kemarin dapat father healing gitu ya? Di sini sepertinya kalian ada trust issue dengan sosok seorang ibu ya. Di sini dibilang as your feelings toward your mother heal, your desires manifest more rapidly and accurately. Seiring dengan pulihnya perasaanmu terhadap ibu, keinginanmu pun terwujud lebih cepat dan nyata. Jadi kalian di sini diminta apapun kesedihan, kemarahan, kekesalan, dendam kamu terhadap sosok seorang ibu ya, seperti apa ceritamu gitu ya. Lepaskan dendam, lepaskan kekecewaan kamu, lepaskan kesedihan kamu dengan ibu kalian ya. Maafkan ibu kalian ya. Doakan ibu kalian seperti itu. Ketika kamu melepaskan itu, maka keinginan-keinginanmu pun akan banyak yang terwujud. Lebih cepat, kata semesta. Ya, kalian bisa baca sendiri ya, lebih cepat. Oke? Kemudian nasihat di akhir tahun menuju ke awal tahun. Light up. Banyak banget ya zodiak yang dapat ini. Jadi kalian semua kayaknya diminta bangkit, diminta bangun ya. Mungkin selama ini kalian udah banyak sonjor-sonjor, udah banyak menikmati kenyamanan ya. Saatnya kamu bangkit, saatnya kamu berdiri di kaki sendiri ya. Jangan gunakan kakimu ke atas ya untuk bersandar kepada orang lain. Kalau ini adalah bayi beruang ya teman-teman, wajar dia masih kecil ya. Dia berlindung di atas induknya. Tetapi di sini kalian diminta untuk melepaskan ketergantungan kalian pada seseorang. Kalian harus mulai mandiri, berdiri di atas kaki kalian sendiri ya.
Pelan-pelan lakukan ya, maka kamu akan bangga dengan diri kamu sendiri tahun depan karena kamu bisa berdiri, karena kamu mampu melakukannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Apapun itu bentuknya, ya. Mungkin dimulai dengan membersihkan kamar kamu sendiri, bukan orang tua kalian yang bersihkan, bukan mbak yang membersihkan, misalnya kayak gitu ya. Hal-hal kecil saja dulu lakukan ya, teman-teman Libra. Oke, aku rasa itu saja yang aku punya untuk kalian untuk bulan Desember ya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga Desember kalian para Libra penuh kebahagiaan, penuh berkah, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi ya Libra. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.